Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sore ini kita awali dengan zikir petang. Ada di buku zikir halaman 40. Saya tuntun, silakan diikuti. Amsayna wa amsal mulku lillah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik, sekarang 50 doa. Dari nomor 15 sampai 17. Doa saat mendapat kesulitan. Halaman 51. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Doa nomor 16, doa minta agar diangkat dari kesulitan. Dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang doa nomor 17, doa pelipur lara, penawar hati yang duka. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka biskulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Baik. Lihat di bagian akhirnya itu, mohon jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan penghilang kesedihanku. Berarti nanti rajin-rajin baca Al-Quran untuk menghilangkan duka. Baik, dilihat buletinnya. Surat An-Nur ya, kita bahas di ayat 47 sekarang. Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. An-Nur ayat berapa? 47. An-Nur surat ke-24. Nanti kita masih itu sampai ayat 64. Masih lama. Baik.
Nah, lihat penjelasan ayat. Ini pernyataan orang munafik. Ini yang mengatakan adalah orang-orang munafik. Mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyatakan bahwa mereka mentaati Allah dan Rasulnya, padahal mereka itu berpaling setelah itu dan mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang catat apa itu munafik. Sudah tahu apa belum? Munafik itu apa, ibu-ibu? Apa? Ih, dasar munafik kamu itu. Apa bu munafik itu? Jangan sebut terus itu. Munafik itu dari bahasa Arab itu nifak. Munafik itu dari bahasa Arab yaitu nifak. Artinya mengelabui dan membuat makar. Mengelabui dan membuat apa? Makar. Yaitu dengan menampakkan sisi baik. Jadi yang terlihat di luar itu sisi apa? Baik. Dan menyembunyikan sisi buruknya. Dan menyembunyikan sisi apa? Buruknya. Wah, jadi kalau kelihatan dari luar itu baik banget orangnya itu. Namun di dalam batin itu ada keburukan yang dia sembunyikan. Berarti ada perbedaan antara lahirnya dan batinnya, Bu. Secara lahirian ini berbeda dengan yang ada dalam batin. Maka orang yang berbuat riya di situ sebenarnya yang berbuat riya itu ada sifat munafik juga. Orang yang berbuat riya itu ada sifat apa? Munafik. Kenapa? Oh, kelihatan dari luar itu sholatnya bagus sekali. Ternyata niatannya ingin cari pujian, ingin cari sanjungan. Berarti dasar munafiknya ada, Bu. Yang masalah itu kalau yang ngaku muslim, semua amalnya itu riya di dalamnya. Ya, semua amalnya itu riya. Mau sedekah riya, mau sholat riya, arep puasa riya. Ya, semuanya riya itu. Nah, itu baru jadi masalah besar itu. Nah, kalau pas sholat ada riyanya, ya, tinggal dihilangkan riya tadi. Namun kalau dasarnya semua amal itu riya, itu baru jadi nanti munafik yang bermasalah. Nah, para ulama bagi lagi munafik itu ada dua macam. Ini baru nanti kita lihat konsekuensi hukumnya ini. Munafik atau kemunafikan itu ada dua macam. Yang pertama kemunafikan besar. Yang kedua kemunafikan kecil. Yang pertama apa tadi? Kemunafikan besar. Yang kedua
kemunafikan kecil. Nah, kemunafikan besar tadi namanya nifak akbar. Nifak akbar. Bentuknya itu menampakkan keimanan lalu menyembunyikan kekafiran. Bentuknya itu menampakkan keimanan lalu apa? Menyembunyikan kekafiran. Nah, surat At-Taubah, Bu. Surat At-Taubah itu bahas yang munafik jenis pertama ini. Surat apa tadi? At-Taubah. Maka jenengan nanti lihat di awal surat At-Taubah itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsekuensinya dari munafik yang pertama ini kafir, Bu. Nah, dia celaan Nabi, dia jelek-jelekan Quran, namun dia tetap sholat, Bu. Kalau kesehariannya nampak depan kita ya pakai pecis, pakai pakaian muslim. Oh, tapi kelakuannya di belakang itu luar biasa. Sekarang yang kedua, kemunafikan kecil atau nifak asghar. Nifak asghar. Disebut juga nifak amali. Disebut juga nifak amali. Yaitu menampakkan diri soleh, menampakkan dirinya soleh, padahal keadaan batin tidak seperti itu. Padahal keadaan batin tidak seperti itu. Nah, sekarang catatan berikutnya lagi, tanda munafik ada 5. Tanda munafik ada 5. Satu, jika berkata ia dusta. Dua, jika berjanji tidak menepati. Yang ketiga, jika berdebat ia buat kebenaran nampak batil dan kebatilan nampak benar. Ia buat kebenaran nampak batil dan kebatilan nampak benar. Yang keempat, jika membuat perjanjian ia melanggar. Yang keempat, jika membuat perjanjian ia melanggar.
Terus yang kelima, jika diberi amanat ia berkhianat. Jika apa? Diberi amanat ia berkhianat. Itu tanda-tanda munafik. Kalau ada yang ngaku muslim, semua tanda munafik dalam dirinya tadi ada. Berapa tadi? 5 tadi itu ada. Itu munafik akbar jadi. Ngomong ngapusi terus, buat janji orang tepati, ada perjanjian dia langgar, kalau berdebat dia ubah yang benar jadi batil, yang batil jadi benar. Lalu kalau diberi amanat dia khianat. Ada semua itu lengkap, komplit. Itu namanya munafik tulen, Bu. Itu bukan KW itu. Munafik asli. Namun kalau baru satu, nah itu cuma sifat munafik. Ini orangnya ada sifat munafik, Bu. Ya, orangnya ada sifat apa? Munafik. Nah, itu secara garis besar untuk penjelasan munafik. Nah, kalau beriman yang benar itu, kalau kita merujuk tadi ya, taat pada Allah, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan benar. Jangan pura-pura menampakkan keimanan, jangan pura-pura menampakkan keimanan pada Allah atau keimanan pada Rasul. Tiba-tiba setelah itu berpaling seperti orang munafik tadi. Nampakkan benar gitu. Oh ya, saya beriman pada Allah, ya saya jalani tuntunannya, saya jalani perintah, jalani kewajiban. Enggak separuh-separuh, Bu. Lalu lihat apa maksud beriman. Sekarang kita lihat beriman. Berarti lawan dari kemunafikan, ya. Nah, sekarang beriman. Beriman itu di sini bukan sekadar tasdik. Tasdik itu membenarkan. Ini tafsiran yang masih kurang. Iman bukan hanya tasdik membenarkan, namun juga menerima dan tunduk. Menerima dan tunduk. Nih, ada perintah gini ya. Coba lihat. Ini beda ini. Saya beriman pada ayat jilbab. Perempuan nih. Ya. Saya beriman pada ayat apa? Jilbab. Bu, kalau jenengan cuma benarkan saja. Ah, itu benar ya, benar. Namun nggak pakai jilbab, Bu. Beriman nggak? Tidak. Tadi disebut harus tunduk. Menerima dan tunduk. Berarti kalau itu perintah, ya dijalani. Kalau cuma benarkan saja, oh saya yakin mau jilbab itu benar kok. Iya benar. Wajib nggak? Wajib tenan. Kok orang yang nggak jilbab, Bu? Ya masih mikir-mikir. Nah berarti belum beriman. Berarti lengkapnya beriman itu membenarkan sekaligus menerima dan tunduk. Ulang-ulang. Yang namanya beriman apa tadi? Membenarkan sekaligus menerima dan tunduk. Sama, Bu, sholat juga. Nah, gampangannya keseharian kita sholat nih. Sholat 5 waktu hukumnya apa, Bu? Wajib. Ibu benarkan itu. Iya, saya yakini sholat 5 waktu wajib. Nah, sudah dapat tuh membenarkan. Tapi tidak cukup di sini. Membenarkan sekaligus menerima dan tunduk. Berarti apa yang dilakukan selanjutnya? Lakukanlah sholat 5 waktu. Nah, itu baru disebut beriman.
Lalu lanjutannya, berarti kalau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tunduk pada ajaran beliau. Karena kalau cuma sekadar membenarkan, maka paman Nabi Abu Thalib harusnya sudah disebut beriman karena dia sudah membenarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu ini keponakannya, ini bawa ajaran yang benar. Namun sayangnya Abu Thalib tidak mau tunduk dan tidak mau menerima ajaran Nabi karena nggak mau memeluk Islam. Dia tidak mau memeluk agama Islam. Maka kalau cuma sekadar membenarkan saja, Abu Thalib harusnya sudah dikatakan beriman. Namun ternyata belum, karena Abu Thalib tidak mau tunduk dan tidak mau menerima ajaran agama Islam. Paham sih? Berarti ada dalam iman itu ada dua. Yang pertama tadi apa? Membenarkan, tasdik. Yang kedua apa tadi? Menerima dan tunduk. Adapun beriman kepada Allah haruslah dengan iman yang sempurna. Begitu pula beriman kepada Rasul haruslah dengan iman yang sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Di sini disuruh taat apa? Taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri. Ulil amri itu apa, Bu? Bercatatan ulil amri itu pemimpin kaum muslimin. Ulil amri ada dua macam. Ulama, yang pertama ulama dan yang kedua umara. Ulil amri yang pertama ulama, ulil amri yang kedua adalah umara. Ulama berarti orang berilmu, umara pemerintah. Nah, dalam ayat ini ditambahkan taat pada ulil amri namun tanpa mengulangi kalimat wa. Jadi nggak ada situ. Tadi kan ati Allah wa ati Rasul, tapi tidak diulang lagi wa ati ulil amri, tidak. Berarti hal ini menunjukkan menaati ulil amri adalah ikutan dari menaati Allah dan menaati Rasul. Jadi mau ngikut ulama jika sesuai dengan Al-Quran, jika sesuai dengan hadis. Mau ngikuti juga pemerintah kalau sesuai dengan Allah, sesuai dengan Rasul, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Bukan melakukan maksiat di situ. Yang tidak boleh kita ikut ulama tapi ulamanya keliru. Nah, itu nggak boleh. Ulamanya salah, jauh dari tuntunan, nggak boleh. Yang salah tidak diikuti. Kalau dikatakan sedangkan taat pada Rasul itu berdiri sendiri sebagaimana Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati siapa? Allah. Taat Rasul berarti taat Allah. Surat An-Nisa ayat 8. Berarti kalau ada hadis, Bu, ada hadis, kita dengar hadis ini baik-baik, kita ikuti hadis ini walaupun tidak ada dalam Al-Quran, itu sudah sama seperti kita mengikuti aturan Allah. Walaupun hadis itu yang katakan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Aturan detail tentang misalnya tentang riba, nah itu dari Rasul, aturan detailnya, Bu. Aturan detailnya itu bukan dalam Al-Quran, tidak semua jelaskan di dalam Al-Quran. Aturan detailnya itu dari Rasul. Rasul katakan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah. Jika emas ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak, disebutkan nanti ada 6 komoditi. Terus Nabi SAW sebutkan ya, syaratnya adalah mislan bimislin ya dan biyadin. Syaratnya adalah jumlahnya harus sama, kemudian ya dan biyadin. Tidak boleh dalam penukaran tadi ada yang telat. Kemudian Nabi SAW sebut idza ikhtalafa hadil asnaf, jika berbeda jenis maka silakan tukar, terserah kamu. Idza kana ya dan biyadin, yang penting harus ya dan biyadin, tidak boleh ada yang telat. Para ulama itu katakan kalau penukaran mata uang ikuti aturan ini, Bu. Sama seperti menukar emas dengan emas. Emas dengan emas itu penukarannya harus 2 syarat, Bu. Ibu-ibu yang punya emas catat ini. Jika ingin menukar emas harus ada 2 syarat. Yang pertama, jumlah harus sama. Yang kedua, ya dan biyadin, tidak boleh ada yang telat. Ada emas beda kualitas, Bu. Satu jenis A, satu jenis B. Ingin ditukar langsung maka 2 syarat. Apa tadi syaratnya? Apa syaratnya, Bu? Pertama apa? Jumlahnya sama, 1 gram ditukar dengan 1 gram. Walaupun beda kualitas, Bu. Siapa suruh tukar langsung? Kemudian yang kedua apa, Bu? Syaratnya tidak boleh ada yang telat. Ini yang jenis A ini ada sekarang, ditukar dengan jenis B ada sekarang. Nah, tukar langsung, barter. Aturan Nabi, taat Rasul berarti. Namun jika berbeda jenis, tadi ada emas ditukar dengan perak, atau ada emas ditukar dengan uang, maka syaratnya cuma 1. Apa tadi? Emas ditukar dengan apa? Perak atau emas ditukar dengan uang. Syaratnya cuma 1. Yang penting ya dan biyadin. Harus apa, Bu? Tunai. Tidak boleh ada yang telat. Nggak boleh yang ada emas sekarang, uangnya besok. Atau uangnya ditransfer sekarang, emasnya 3 hari lagi baru datang. Maka jual beli emas secara online dibolehkan atau tidak? Ibu-ibu, boleh nggak beli emas secara online? Oh boleh. Beli emas langsung emasnya keluar dari HP itu. Ternyata enggak toh? Emasnya datangnya 3 hari lagi, Bu. Telat nggak berarti? Telat. Jika telat, maka ada masalah di situ, jatuh dalam riba nasi'ah. Riba karena ada penundaan. Perhatikan lagi satu contoh lagi. Sekarang uang, Bu, uang ditukar dengan uang. Saya punya uang 1 juta, saya ingin tukar dengan pecah 10.000. Ya, ingin tukar dengan duit pecah 10.000. Dapat berapa berarti? 100 nih, 100.
Maka kalau uang ditukar dengan uang itu namanya barang yang sejenis. Ingat, ini barang ribawi saja ya. Kalau motor dengan motor itu bukan barang ribawi. Ini kalau barang ribawi saja ini aturannya ya. Maka syaratnya dua, Bu. Apa tadi? Satu, jumlah harus sama. Berarti apa tadi? 1 juta ditukar dengan 10.000, ya harus 100 juga, Bu. Jumlah sama, J. Yang kedua syaratnya apa? Tidak boleh ada yang telat. 1 juta siap, 10.000 tadi ada 100 untuk 10.000 rupiah tadi ditukar seketika itu juga. Maka kalau yang terjadi itu menjelang lebaran beli uang pecah, tadi kok beli berapa tadi? 1 juta kok disuruh bayar lebih. 1 juta disuruh bayar 1 juta 10.000. 10.000 tambahannya riba. Yang bilang siapa? Kanjeng Nabi. Taat pada Nabi berarti taat pada Allah. Langgar aturan Nabi berarti langgar aturan Allah. Beras juga masuk barang ribawi. Beras. Beras A ingin ditukar dengan beras B. Syaratnya apa, Bu, tadi? 2. Walaupun beda kualitas nih. Beras kualitas rendah ditukar dengan beras kualitas bagus. Kalau ingin dibarter langsung 2 syarat. Apa tadi? Jumlahnya sama, 10 kilo dengan 10 kilo. Nah, yang kedua, tidak boleh ada yang telat. Wah, Ustaz, ini kan beda harga. Kok bisa masa 10 kilo dengan 10 kilo? Rugi dong. Ya makanya jangan ditukar langsung. Caranya pripun, Bu? Ya jual dulu yang jelek, terus dapat uang, terus beli yang bagus. Masalahnya di situ kalau menukar langsung, ikuti saja aturan Rasul. Wah, sebabnya apa kayak gitu? Pokoknya manut dulu. Kapan-kapan baru dijelaskan apa sebabnya. Paham ini, ibu-ibu? Motor ditukar dengan motor. Syaratnya berapa? Tidak pakai syarat. Karena motor dan motor bukan barang ribawi. Rumah ditukar dengan rumah. Syaratnya berapa? Nggak pakai syarat. Mau ada yang punya 1 rumah mewah ditukar dengan 2 rumah biasa? Boleh. Bukan barang ribawi. Yang barang ribawi itu seputar emas, perak, dan mata uang. Begitu juga gandum, kurma, garam, dan setiap makanan pokok yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, itu namanya barang ribawi, Bu. Ketika ditukar harus pakai syarat. Karena kita ingin manut aturan apa? Allah dan Rasul. Sama juga dalam aturan utang, Bu. Utang. Utang itu pinjam 1 juta dibalik ke 1 juta. Jika kembalikan lebih gimana, Bu? Riba. Kenapa riba? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Sepakat para ulama setiap utang piutang kok di dalamnya ada manfaat maka termasuk apa, Bu? Riba. Berarti nggak boleh kredit. Betul? Kredit boleh nggak, Bu? Ibu punya kreditan nggak?
Saya punya motor second. Ya, saya punya motor second ya. Ada motor second ini 10 juta. Ustaz, saya mau beli nyicil boleh nggak? Si A ini mau beli nyicil, Bu. Nyicil 10 kali, boleh atau tidak? Bayar 1 juta, besok lagi 1 juta, besok lagi 1 juta, besok lagi 1 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Apa kredit yang tidak boleh? Ada tambahan? Yuk jelas juga tambahan toh Bu, tambahan tetap ada. Masa beli cash sama beli kredit kok harganya sami toh Bu? Ya toh ada yang sama Bu. Beli cashnya itu 20 juta, beli kreditnya 20 juta juga. Sama, ada. Uangnya kembalikan sampai 10 tahun lagi Bu. Ada, sama. Ada Bu, sama Bu. Beli rumah 300 juta, kalau nanti bayar sampai 10 tahun juga 300 juta. Ada, sama. Ada sama Bu? Hah? Ada. Kalau ada nanti saya mau itu. 10 tahun sama juga bayar, tak ambil itu. Nggak ada kan? Nggak ada. Adanya tambahan waktu, konsekuensinya adalah harus ada tambahan apa? Ya harga. Waktu nambah kok. Seperti ini nggak masalah Bu. Seperti ini nggak masalah. Yang jelas itu kalau jenengan transaksi dengan satu orang. Si A dengan si B saja gitu ya. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah jika melibatkan pihak ketiga. Oh ini awalnya si A sama si B, namun si B bilang enggak, kamu nggak usah bayar sama saya, kamu bayar saja sama si F ini. Kenapa dengan si F? Oh si F nanti yang nanggung, si F ini nanti lunasi si B kok. Jadi nggak nyicilnya pada si F terus, si B itu sudah lepas Bu, karena sudah dilunasi sama si F. Paham Bu? Nah, kredit modern itu yang bentuknya segitiga kayak gini. Gitu emak-emak. Paham? Mau ambil yang mana? Bu? AB kreditan, ABF kredit juga. Mau ambil yang mana? Kalau saya tidak milih dua-duanya. Terus beli yang mana? Kredit yang membeli cash yang 10 juta tadi. Wah Ustadz, wah orang wangun ya Ustadz kayak gini Ustadz. Masa saya pergi ngaji cuma motor 10 juta? Muka saya taruh di mana Ustadz? Ya muka ibu di situ saja, muka nggak kemana-mana Bu. Bu beli sesuatu itu perhatikan isi dompet, nggak usah perhatikan omongan orang. Paham Ibu? Tak ulang. Beli sesuatu itu perhatikan apa Bu? Isi dompet. Nggak usah perhatikan omongan siapa? Orang. Ngapain jadi ngurus omongan orang terus Bu? Dompet nggak sanggup loh dompet. Oh itu hidup tenang banget loh itu. Gitu ya Bu ya. Insya Allah kalau jadikan pakai prinsip kayak gini, aman itu hidup. Gak pusing-pusing banget. Enjoy hidupnya. Nyantai hidupnya Bu. Gak beban berat terus itu. Namun kalau jenengan lebih pentingkan omongan orang daripada isi dompet, apa yang terjadi? Ibu-ibu, perhatikan omongan orang daripada isi dompet, apa yang terjadi? Isi dompetnya nggak pernah nambah, utang nambah terus Bu. Setuju apa? Mboten Bu? Ya nanti pikir di rumah aja.
Ini lagi bahas iman pada Allah dan Rasul, tapi nanti kaitannya sampai situ itu kalau saya bawa itu. Mudah itu hidup. Saya lagi asik-asik bahas kayak gini di media sosial. Bu, kalau jenengan baca status saya, toh, jangan tersinggung, Bu. Itu bukan masalah ibu. Saya nggak pernah tanya masalah ibu satu persatu. Jadi jangan baca kayak gini terus, Ustadz ini singgung saya terus deh, kok saya kesindir terus ya? Ya nggak usah baca, Bu. Atau jenengan pas ngaji sore ini bilang, wah Ustadz kok ngerti aku toh? Saya nggak ngerti masalah ibu. Kalau jenengan nggak mau dengar kayak gini, nggak usah ngaji. Di rumah aja, Bu. Delok TV itu, delok sinetron tuh, jenengan di rumah aja itu enak. Kalau di sini masuk terus kena terus itu loh, Bu. Waduh kesindir lagi, waduh kesindir lagi. Alhamdulillah kesindir terus berubah. Daripada nggak pernah kesindir, nggak mau berubah. Namun ada yang sudah tersindir terus nggak mau berubah lah, Bu. Wah, aneh tenan itu. Sudah merasa kena tapi yang nggak mau berubah juga jadi lebih baik. Lalu kita lihat lagi satu bagian maksud beriman kepada Allah. Ini ada beberapa bentuk. Tadi ingat beriman ya. Beriman itu apa tadi? Menerima dan apa? Tunduk dan patuh. Baik. Sekarang rinciannya beriman kepada Allah. 1. Beriman kepada wujud Allah. Artinya Allah itu ada. Jika yang pertama ini jenengan tidak imani, nah itu berarti ateis itu, Bu. Nggak meyakini wujudnya Allah. Allah itu ada, Allah itu punya wujud. Terus yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah, yaitu meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya, dan yang maha merajai. Coba diulang. Allah itu apa? Pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya, dan yang maha merajai. Diberi catatan di sini, Bu, orang muslim mengakui ini, orang musyrik juga mengakui ini. Ini kalau ditanya sama orang musyrik, Bu, siapa yang berizki? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang ngatur jagat raya malam, siang, silih berganti? Siapa yang ngatur semuanya? Allah. Jadi pada poin kedua ini itu masih diyakini orang musyrik. Sekarang yang ketiga, beriman kepada uluhiyah. Meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Berarti kita itu hanya beribadah kepada Allah, sholatnya untuk Allah, menyembelih hewan untuk Allah, puasanya untuk Allah, sedekahnya untuk Allah, semua ibadahnya untuk Allah. Tidak boleh Allah diduakan dalam hal ini, sampai pun dalam amalan batin, Bu. Amalan batin contohnya apa? Tawakal. Tawakalnya kepada Allah juga. Jangan jenengan tawakal itu pada jimat, pada raja, atau pada benda-benda pusaka gitu. Tawakalnya pada Allah, Bu. Allah yang mudahkan semuanya nanti. Namun kadang sebagian kita itu masih tawakalnya pada benda-benda, masih tawakalnya itu pada
jimat-jimat yang dikasih orang-orang pinter katanya. Itu enggak tawakal yang benar, Bu. Itu tawakal yang syirik seperti itu. Tawakal itu pasrah pada Allah, Bu. Nah, itu tauhid uluhiyah, beriman kepada uluhiyah Allah. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, beriman kepada asma wa sifat. Asma itu nama, sifat itu sifat Allah. Berarti beriman kepada nama dan sifat Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu memiliki nama dan sifat yang sempurna, tanpa ditolak, tanpa diubah maknanya, tanpa dinyatakan hakikat, dan tanpa diserupakan atau disamakan dengan makhluk atau dimisalkan dengan makhluk. Nama dan sifat Allah, nama Allah jumlahnya tidak terbatas, sifat Allah, ingat Bu, jumlahnya juga tidak terbatas. Nama Allah itu bukan dibatasi 99, Bu. Sepakat para ulama, nama Allah tidak ada batasannya. Begitu juga sifat Allah tidak dibatasi dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, al-mukhalafatul hawaditsi, qiyamu binafsihi, dan seterusnya. Itu enggak dibatasi dengan sifat 20, Bu. Sifat Allah banyak. Nah, kalau kita temukan nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Quran, kita imani. Wallahu huwal alimul khabir. Misalnya, Allah itu maha alim, maha mengetahui, al-khabir, maha mengetahui, mengilmui yang lebih rinci lagi. Ada nama Allah al-alim dan al-khabir. Maka nama ini diimani, Bu. Tidak usah diubah maknanya. Ada sifat Allah, Allah sebutkan sifatnya bahwasanya Allah itu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Pokoknya diimani Allah punya sifat turun. Nanti ada lagi sifat Allah memberikan rahmat. Ada lagi sifat Allah memberikan rizki. Semuanya diimani. Tidak usah diubah maknanya. Nah, kalau pembahasan nama dan sifat Allah ini butuh pembahasan rinci lagi. Satu persatu nama Allah itu bisa dikaji lebih dalam. Bisa ada dalam kitab-kitab tafsir atau ada buku-buku yang mempelajari nama dan sifat Allah secara lebih khusus. Nah, itu yang dimaksud dengan ya beriman kepada Allah. Berarti sore ini kita bahas 3 hal ya. Ada sifat orang munafik, ada tentang beriman, termasuk itu taat Allah dan taat Rasul. Lalu maksud beriman kepada Allah. Nah, buletinnya dibawa lagi pekan depan. Insya Allah kita lanjutkan. Baik, ada pertanyaan silakan. Monggo. Wonten pertanyaan, Bu? Sorry. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya si A membeli mobilnya si B. Si A membeli mobil si B. Ya, karena si A kan tidak punya uang tunai, Ustaz. Ya. Terus akhirnya ada pihak ketiga, tapi akadnya dengan pihak ketiga ini jual beli. Jadi kita membeli mobilnya si B dulu,
Ye. secara tunai. Ya. Terus akhirnya si A tuh nanti naksir sama pihak ketiga itu. Ye, mobilnya harus pindah tangan dulu, Bu. Beli secara tunai, pindahkan mobil itu, baru kemudian si A bisa transaksi kepada pihak ketiga tadi. Paham? Gak usah muter-muter ya, Bu. Kalau pakai trik-trik dan ketahuan itu ngakal-ngakali, oh, masalah nanti. Intinya yang pihak ketiga tadi miliki barang dulu, baru boleh jual lagi dengan harga lebih tinggi. Nyicil gak apa-apa, gitu kan? Dia miliki dulu. Walaupun nanti si A itu tahu, oh ini harganya sudah dinaikkan, gak apa-apa. Itu namanya murabahah. Kalau misalnya kita kasih waktu jangka 2 tahun, ternyata dalam jangka 2 tahun itu tidak bisa melunasi. Akhirnya ada kesepakatan kalau jatuh tempo tidak bisa melunasi, barang itu dijual lagi ke pihak yang lain, itu lebihnya harga yang awal itu jadi keuntungannya siapa ya? Taib. Ketika nyicil itu sudah bayar berapa? Ya, nanti dihitung. Terus akhirnya dijual loh. Nah, berarti kan ada uangnya sudah dikeluarkan. Terus itu dijual. Ya untuk nutupi utang berarti. Misalnya motor harga 10 juta, sudah lunasi 5 juta. Ya kan? Terus motor ini dijual lagi kalau nggak sanggup. Motor dijual, oh lakunya tetap 10 juta misalnya, 10 juta ini pakai untuk nutupi utang. Nutupi yang rugi tadi siapa? Pokoknya untuk menyelesaikan masalah. Yang tidak boleh adalah kalau itu dijual terus semuanya akhirnya nggak ada 10 juta, sudah bayar 5 juta, akhirnya sudah ludes semuanya gitu. Si yang sudah bayar, yang sudah nyicil nggak dapat apa-apa, yang punya motor juga nggak dapat apa-apa. Pokoknya untuk lunasi motor tadi, dijual untuk lunasi motor itu tadi kepada yang punya uang. Seperti itu. Kalau itu tadi kan dijual lagi harganya lebih dari harga awal, yang saya tanyakan tuh selisih harga jual itu dari miliknya siapa? Kalau misalnya di tanah ya Ustaz 100 juta, kita sudah bayar 50 juta. Ternyata kita tidak bisa melunasi, akhirnya tanah itu dijual lagi ke orang lain. 120 juta. Ya. Nah, yang saya tanyakan 20 juta itu nanti jadi miliknya siapa? Kan lagi mau beli, Ustaz. Sudah laku. Ya, awalnya kan dibeli 100 juta, berhubung baru dari 50 juta, tidak bisa melunasi, akhirnya menjual lagi, penalakan ke orang lain lagi 120 juta, akhirnya yang 50 juta itu dikembalikan sama yang kita bisa. Nah, terus itu 20 jutanya itu seharusnya jadi miliknya siapa? Tanah sudah milik yang sudah bayar 50 juta tadi. Ketika tanah dijual harga 120 juta, maka nanti dia lunasi sisa 50 juta gitu. Berarti sisa 70 juta untuk yang sudah beli. Yang pihak yang tadi yang sudah bayar 50 juta. Kan 50 juta sudah keluar toh? Nah, terus tanah ternyata laku 120 juta. Nah, si yang punya utang pertama kali kan 50 juta. Dia lunasi 50 juta lagi kepada yang punya tanah pertama. Lunas 100. 70 juta untuk dia.
resiko dan dia untung di situ. Karena tanah sudah jadi milik dia. Utang itu barang sudah jadi dimiliki, Bu. Si A beli motor secara kredit, aslinya itu motor sudah dimiliki walaupun lagi nyicil. Pemahaman yang keliru adalah motor dibeli secara kredit masih dianggap miliknya tukang kredit. Salah. Itu nanti namanya jual beli sewa. Istilah modernnya itu leasing. Sehingga tunggu sampai lunas dulu baru dianggap milik. Rugi itu si konsumen. Gak boleh jalannya jual beli sewa, gak boleh. Jadi kalau sudah kredit itu sudah miliki barang, Bu. Itu bukan lagi sewa. Pemahaman keliru kalau nganggap masih kredit berarti masih nyicil, maka kamu masih sewa sama saya. Gak lunas, motor mau tak tarik. Salah. Itu namanya jual beli sewa. Rugi kalau jual beli sewa, si konsumen itu rugi terus. Gak boleh itu. Dalam Islam gak diperkenankan. Gitu ya Bu Subaidah ya. Gak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau kita tukar uang 10.000 harus 10.000. Tetapi kalau misalnya Pak kan banyak juga di pasar-pasar itu, misalnya kita punya uang jelek, sudah robek-robek, sudah hampir separuhnya hilang, kemudian ditukar dengan yang baru. Apakah itu juga kelebihannya merupakan riba? Padahal kan sudah jelek gitu loh Pak, sudah nggak laku lagi. Kalau misalnya dibelikan itu sudah nggak ada yang mau. Yang jelek-jelek tadi itu kalau beli sesuatu masih sah atau tidak? Tidak, sudah tidak ada yang mau. Misalnya mau untuk dibelikan, pasti ada yang nggak mau. Tetapi kalau ada yang mau menukar, tapi dengan dia seperti itu, misalkan 10.000, paling ditukar hanya 9.000 seperti itu. Cuma bedanya uangnya yang jelek sama yang nggak, sama yang bagus itu Pak. Kalau itu sifatnya kayak uang kuno boleh. Kayak uang kuno, gak berlaku lagi. Masih berlaku, cuma sudah jelek. Sudah nggak mau, nggak laku. Jadi kalau untuk jual beli itu sudah nggak mau yang lima itu. Amannya tidak ditukar seperti itu. Jadi nggak boleh. Iya, kecuali kalau beda jenis, misalnya rupiah ingin beli dolar. Karena dolarnya kualitasnya sudah makin jelek kertasnya, dolarnya harganya turun, boleh. Gak masalah itu. Tapi kalau sama rupiah lebih aman dihindari. Baik, cukup ya? Makasih Pak. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian yang kita kaji sore ini. Insya Allah Sabtu depan ketemu lagi. Mungkin Allah paringi kita rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dimudahkan dalam setiap urusan, dan Allah angkat segala kesulitan-kesulitan kita yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.